Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Kamis 14 Juli tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan Roh Kudus memberikan penerangan kepada para pendengarnya, dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk kami dapat melaksanakan firman Allah. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah keberhasilan seorang gembala sidang. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 yang berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Allah. Nah, ada 10 ciri menjadi gembala yang berhasil. Kalau Anda dan saya mau menjadi gembala yang berhasil, praktekkanlah 10 ciri ini. Ciri yang pertama, yaitu kejujuran. Seorang gembala sidang, dia harus jujur. Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap istri, jujur terhadap anak, jujur terhadap jemaatnya. Sebab kalau kita tidak jujur, maka kita tidak menjadi gembala yang berhasil. Itu dijelaskan di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Kejujuran yang pertama. Yang kedua, yaitu seorang gembala yang berhasil, dia harus memiliki kedisiplinan. Dia harus disiplin hidupnya. Dia harus menaati disiplin ini. Sebab kalau gembala sidang tidak disiplin, maka dia tidak akan berhasil. Dia disiplin berdoa, disiplin beribadah, disiplin membaca firman Allah, disiplin bersekutu, dan disiplin menyaksikan kasih Kristus. Disiplin dalam hal waktu. Itu sangat penting. Itu dijelaskan juga di dalam Matius pasal yang ke-4 ayat 18 sampai dengan 22. Yang ketiga, yaitu kerja keras. Seorang gembala sidang yang berhasil, dia harus kerja keras. Dia harus mempersiapkan firman Tuhan dengan baik. Dia harus rajin berkunjung. Dia harus rajin memberitakan Injil. Yang jelas dia harus kerja keras. Kerja. Tapi kerjanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu dijelaskan oleh Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 10 dan Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Orang yang malas dikatakan belajar kepada semut. Semut dia kerja keras tanpa beristirahat. Dia mengumpulkan makanan untuk dirinya dan untuk yang lain. Yang ketiga, kecintaan pada yang dikerjakannya. Jadi seorang gembala sidang yang baik, dia harus cinta pada pekerjaannya. Dia harus mencintai Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu bekerja. Tuhan sudah bekerja siang dan malam. Maka kita harus cinta kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita dipercayakan untuk bekerja di ladang Tuhan, maka kita harus mencintai pekerjaan itu. Kita tidak boleh mengeluh. Tidak boleh bersungut-sungut di dalam kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kelima, hidup teratur. Kita harus hidup teratur. Bangun, tidur teratur, makan teratur, juga berolahraga teratur. Semuanya harus teratur dengan baik. Maka kita akan sehat dan kita pasti menjadi gembala sidang yang berhasil. Jadi kita harus hidup penuh dengan keteraturan.
Itu dijelaskan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Yang keenam, kemampuan menjual ide atau visi. Jadi seorang hamba Tuhan yang berhasil itu dia harus punya visi ke depan. Lalu dia membagikan visi itu kepada orang lain sehingga dia berhasil. Dia bagikan visi itu kepada jemaatnya supaya jemaatnya bisa bersama-sama melaksanakan visi itu dengan baik. Itu pun dijelaskan di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Lalu yang ke-7, pergaulan yang baik dan benar. Dia harus punya pergaulan yang baik dan benar. Jangan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Jangan dia bergaul dengan hamba-hamba Tuhan mungkin yang hanya berpikir bisnis dan bisnis. Tapi marilah kita bergaul dengan orang yang mengasihi Tuhan, dengan orang yang mau mengandalkan Tuhan. Bergaul dengan orang yang baik, karena pergaulan yang baik akan mendatangkan kebahagiaan. Pergaulan yang tidak baik akan menyesatkan dirinya. Itu pun dijelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Yang ke-8, kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan. Jadi seorang gembala yang berhasil dia harus rendah hati dan dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak boleh meremehkan orang lain. Dia harus merangkul semua orang supaya gereja yang dipimpinnya berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dia harus mengandalkan Tuhan. Itu dijelaskan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian juga dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu yang ke-9, hamba Tuhan yang berjiwa misi. Misi adalah mandat Allah kepada gereja, kepada hamba Tuhan, untuk menginjili orang-orang yang belum percaya, supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus dosa dan juru selamat dunia. Jadi kita harus memiliki jiwa bermisi, jiwa yang berpikir bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang baru, baik yang ada di kota, di desa, di lembah, di gunung, di suku-suku terasing. Kita harus berjiwa misi, memenangkan sebanyak mungkin orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu baru menjadi hamba Tuhan yang berhasil, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu yang ke-10, yaitu hamba Tuhan yang rajin berdoa dan berpuasa. Seorang hamba Tuhan yang berhasil, dia rajin berdoa dan dia berpuasa. Selalu minta pertolongan Tuhan, selalu minta bimbingan Roh Kudus, selalu minta urapan Roh Kudus, selalu minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu pun dijelaskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Matius 17 ayat 21, dan Roma pasal 14 ayat 23c, dan Roma 1 ayat yang ke-17. Hamba Tuhan yang berhasil, dia harus senang berdoa dan senang berpuasa. Itu menjadi bagian hidupnya. Nah, kesimpulannya adalah seorang gembala yang berhasil adalah gembala yang mau melayani dan mau kerja secara tim, atau mau melayani bekerja sama dengan seluruh jemaat, dengan seluruh pengurus, atau dengan seluruh majelis, sehingga dia berhasil membina jemaatnya, membina majelisnya, dan dia berhasil menjangkau banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu pun dijelaskan di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 15, Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan memberi semangat kepada kita untuk menjadi hamba Tuhan yang berhasil, atau menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi gembala atau anak-anak Tuhan yang berhasil. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat melaksanakan akan 10 ciri yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan jika kalau kami belum melaksanakan itu. Tapi kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.